Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita berjumpa dan kini kita telah terhubung dengan Ustadz Samsi Ali langsung dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, baik, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz. Yang pertama, kita kenal Ustadz sebagai seorang pendidik dan juga seorang pendakwah, begitu ya. Kami ingin bertanyakan ini yang sedang ramai di dalam negeri, yaitu tentang anak-anak pelajar yang bermasalah, yang dia masuk ke barak militer untuk kemudian menjadi lebih disiplin dan lebih berguna serta bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Kemudian yang kedua ini tentang efek melunaknya tarif impor Amerika Serikat dan Cina bagi Indonesia, yang kemarin Donald Trump juga akhirnya menurunkan tarif Cina, begitu ya. Dan yang ketiga ini tentang Palestina menanti solusi nyata akhiri pendudukan Israel. Bagaimana Ustadz melihat tiga hal ini, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, saya kira yang mana dulu? Boleh yang tentang masalah pelajar masuk barak, Ustadz. Hmm. Ya, saya kira itu kan sebuah inisiatif dari seorang gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk menangani kenakalan remaja di Provinsi Jawa Barat. Hanya saja memang mengatasi kenakalan remaja dan mendisiplinkan tentu berbeda dengan kedisiplinan militer dan pendidikan anak. Kalau pendidikan anak itu kan harus ada sentuhan-sentuhan yang komprehensif, termasuk sentuhan rohani, sentuhan keagamaan, moral, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan pelatihan militer itu akan bersentuhan dengan masalah-masalah kerohaniaan, kecuali kalau memang di barak militer itu kemudian dilengkapi dengan hal-hal lain yang terkait dengan upaya pendidikan secara komprehensif. Tapi saya kira pada sisi tertentu ya ada nilai positif, karena anak-anak yang sudah terlanjur terjatuh ke dalam rutinitas buruk ini tanpa ada upaya revolusi sifatnya, maka terkadang susah untuk merubahnya. Dan oleh karenanya saya kira hal ini bisa saja kita anggap positif, tapi tidak cukup kalau kita melihat dari perspektif pendidikan, apalagi dari aspek agamanya. Dan oleh karenanya saya kira perlu dilengkapi dengan pendidikan agama di tempat tersebut. Mungkin bisa bekerja sama dengan kiai-kiai atau ustadz-ustadz atau pondok-pondok pesantren untuk melengkapi upaya-upaya yang ada di situ. Jadi kedisiplinan itu tidak saja dalam hal bagaimana mengatur waktu, bagaimana tidak lagi melakukan drug atau narkoba, tapi saya kira ada hal-hal lain yang lebih mendasar lagi, dan itu hanya bisa dilakukan ketika agama dilibatkan. Artinya perlu adanya sentuhan spiritual, begitu Ustadz ya? Iya, benar. Kalau di Amerika Serikat sendiri bagaimana Ustadz cara untuk membuat anak-anak yang dia bisa dikatakan bandel begitu, kemudian dia bisa menjadi lebih baik? Ya, saya kira ada ragam upaya ya, tapi secara umum Amerika itu ya melakukan pendekatan psikologis, lebih kepada kejiwaan. Makanya di sini ada namanya counseling. Itu sangat-sangat efektif, dan counseling ini menjadi salah satu bidang studi di universitas-universitas. Dan counselor atau yang memberikan counseling itu termasuk kepada remaja itu satu pekerjaan profesional yang digaji oleh pemerintah. Dan oleh karenanya
saya kira hal-hal seperti ini saya kira bisa saja, tapi kita sebagai negara yang agamis dan lebih khusus lagi Islam, saya kira peranan agama tidak bisa kita lupakan. Dan oleh karenanya saya kira untuk melengkapi upaya-upaya itu diperlukan pendekatan spiritual, pendekatan keagamaan, dan kalau tidak maka anak-anak mungkin bisa disiplin, tapi belum tentu akan murni dalam kedisiplinan itu. Bisa mendapatkan celah maka dia akan kembali lagi. Agama itulah yang kemudian bisa menjadi fondasi dalam kedisiplinan yang sejati, karena agama itu bersentuhan dengan Allah, bersentuhan dengan Tuhan, bersentuhan dengan yang tidak ada batasnya, bersentuhan dengan tanggung jawab ukhrawi, sehingga itu akan menjadi lebih permanen. Dan oleh karenanya saya kira perlu dilengkapi atau lebih komprehensif sifatnya gitu. Saya tidak mengatakan tidak bermanfaat, tapi saya kira mungkin perlu dilengkapi. Baik, jadi perlu ada perlengkapan atau perlu dilengkapi begitu ya Ustadz. Kalau di dalam Islam sendiri Ustadz, Anda sebagai seorang pendakwah, kira-kira sentuhan apa sih Ustadz yang dia anak-anak ini bisa lebih mengena begitu Ustadz? Ya, saya kira apa yang saya sampaikan tadi itu sentuhan keagamaan, spiritual, dan juga pendekatan psikologis itu penting sekali, karena ketika memakai kata bahasa Arab tarbiyah yang berarti pendidikan, maka kata tarbiyah itu kan mengandung semuanya. Kata tarbiyah itu dari rabbi tarbiyatun, rabayarbu, itu berarti menumbuh suburkan fitrah yang sudah ada pada anak tersebut. Tapi penumbuh suburkan fitrah itu berkaitan dengan Rabb, artinya Tuhan, maka ada nilai spiritualitas di situ. Dan karenanya pendidikan yang diharapkan dalam Islam itu tidak pernah lepas dari nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai spiritualitas. Kalau pendekatan sekuler, pendekatan militer yang dilakukan, maka boleh jadi nampak sesaat anak-anak bisa disiplin, tapi kemudian pada masanya mereka akan lepas lagi, karena mereka tidak punya tanggung jawab yang lebih dalam lagi, yang bersifat spiritual itu. Baik. Kemudian pemberitaan yang kedua nih Ustadz, terkait dengan efek melunaknya tarif impor Amerika Serikat dan Cina ini Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat hal ini Ustadz? Ya, saya kira ini urusan bisnis ya, jadi mungkin bagusnya ditanyakan kepada para ahlinya. Tapi intinya adalah saya kira Trump itu kan adalah seorang pebisnis yang memang tujuannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun terkadang tidak dipikirkan bagaimana dampak luas kepada masyarakatnya, dan juga kepada stabilitas ekonomi dunia. Karena bagaimanapun juga Amerika itu dengan segala kekurangannya memang masih merupakan perekonomian dunia terbesar, karena 25% lebih GDP dunia itu ada di Amerika. Dan bilioner atau triliuner bahkan itu masih banyak di Amerika. Orang-orang kaya masih banyak di Amerika, bank-bank besar masih ada di Amerika, Wall Street masih ada di Amerika, kapital modal dunia itu masih ada di Amerika. Sehingga memang apapun kata orang tentang Amerika masih menentukan. Dan oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Trump itu karena perasaan merasa bisa menguasai dunia karena kekuatan ekonomi. Tapi dalam dunia yang sudah berubah ini, di mana kekuatan tidak lagi terpusat pada satu bangsa, maka saya kira dia tidak bisa seenaknya seperti itu. Diperlukan multilateral, kerjasama internasional. Dan Donald Trump memiliki ego yang sangat tinggi sekali, merasa bisa menguasai segala-galanya, bisa dengan mudah mengontrol siapapun. Maka dia mencoba melakukan itu kepada negara-negara, termasuk kepada Cina. Dan kebetulan Cina ini sudah sangat kuat sekali, karena Cina memiliki pasar yang sangat luas sekali. Walaupun pasarnya itu adalah pasaran yang kelas bawah, tapi sangat luas dibanding dengan Amerika misalnya. Dan oleh karenanya saya kira ketika Donald Trump menurunkan tarif itu, maka itulah maksimal yang bisa dia lakukan. Jadi tapi ini merupakan karakter Trump yang selalu menggertak. Saya kira ini
sikap atau respon Cina ini saya kira sangat tepat sekali untuk menunjukkan bahwa sebuah bangsa yang berdaulat itu tidak bisa digertak begitu saja. Dan saya kira Trump ini memainkan perang psikologis ya, merendahkan orang, melemahkan orang dengan gertakan-gertakan seperti itu. Bahkan ingin mengambil alih negara-negara tertentu, Kanada, Greenland, Gaza sekalipun. Kan ini kan ungkapan-ungkapan yang terkadang tidak masuk akal dan siapapun bisa memahami bahwa itu adalah ungkapan yang tidak logis gitu. Tapi itulah Donald Trump. Nah, saya kira Donald Trump ini di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain ada nilai-nilai yang mungkin orang Amerika mulai membuka mata bahwa ada nilai positifnya juga. Misalnya hari-hari ini kan dia ada di Saudi, di Qatar, kemudian ke Dubai, ke Emirat, ke Timur Tengah secara umum. Saya kira ini ada satu tradisi yang dia lakukan yang presiden Amerika tidak pernah lakukan. Berkunjung ke Timur Tengah, tapi kemudian tidak singgah di negara yang paling dekat dengan Amerika bernama Israel itu. Jadi dilangkahi Israel. Yang bukan cuma dilangkahi saja, tapi ada beberapa, saya kira, persetujuan-persetujuan yang menjadikan Israel mungkin tidak takut, tapi pasti akan deg-degan dan khawatir. Misalnya ketika Trump memutuskan memberhentikan sanksi kepada Suriah, kemudian Donald Trump bertemu dengan Presiden Suriah. Ini saya kira satu sikap yang tidak diambil oleh Presiden Amerika manapun ya, kecuali pasti setelah bertemu dengan Israel. Demikian pula dengan kemampuan Donald Trump untuk melakukan pendekatan kepada Saudi maupun Qatar untuk melakukan investasi ke Amerika. Bandingkan dengan pemerintah Indonesia yang melakukan pendekatan ke Qatar, ke Emirat, saya nggak tahu berapa dapatnya untuk dananya Pak Prabowo. Tapi Trump sekali itu dapat 1 triliun. Ya, cash itu ada 600 miliar dolar. Nah, kalau nggak salah Indonesia itu dikasih berapa, 100 juta atau berapa oleh Qatar dolar, menjadi heboh. Jadi maksud saya adalah ada nilai-nilai positif bagi masyarakat Amerika dengan Presiden Trump ini. Tapi saya kira yang paling positif dalam kunjungan Trump ke Timur Tengah ini adalah pernyataan dia dalam lihat saudaranya salah satu kesalahan Amerika selama ini adalah terlalu melakukan intervensi dalam negara-negara lain, termasuk negara Timur Tengah. Dan karenanya Trump tidak akan melakukan intervensi itu, tapi dia akan melakukan kerjasama. Dan bukan cuma itu, bahkan memuji negara-negara Timur Tengah. Kalau bisa saya memakai kata negara-negara Islam lah, bahwa mereka punya the miracle Middle East way. Jadi cara Timur Tengah untuk memajukan negaranya itu pakai kata miracle, itu mujizat lah gitu. Jadi saya kira Trump mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dengan melakukan intervensi di berbagai negara ini tidak benar, tidak pernah memberikan keuntungan kepada siapapun. Hanya menunjukkan arogansi Amerika. Ya, artinya kita melihat bahwa gaya-gaya koboi Amerika begitu di wilayah Timur Tengah ini dipelajari betul oleh Donald Trump, dan dia melihat bagaimana kemudian Cina dan Rusia ini kan dia bermain cantik dengan membangun kerjasama ekonomi, kerjasama infrastruktur dan segala macam di sana, Ustadz. Ini yang membuat kemudian Amerika Serikat banyak belajar, dan akhirnya bagaimana Amerika ingin merebut hati masyarakat di Timur Tengah, begitu Ustadz ya, maksudnya ya? Ya, benar begitu. Baik, Ustadz, di tengah kegeraman kita terhadap Donald Trump ini ada berita mungkin bisa dikatakan sebagai langkah tegas Donald Trump, di mana Donald Trump ini kan sangat tegas terhadap transgender begitu, kemudian LGBT, dan militer Amerika juga saat ini tengah bersih-bersih begitu. Ada kurang lebih 1.000 tentara Amerika yang akan diusir. Ini bagaimana pendapat Ustaz?
Ya, saya kira itu salah satu aspek positifnya Donald Trump ya, karena Mm-mm. memang yang mendukung dia adalah uh, konservatif, Mm-mm. kelompok konservatif termasuk evangelical dan evangelical Christian dalam hal moral seperti itu ya masih positif. Mm-mm. Dan karenanya saya kira wajar saja kalau Trump demi untuk memuaskan pengikutnya, pendukungnya pasti akan melakukan yang seperti itu. Mm-mm. Tapi secara pribadi memang Donald Trump ya dari segi moral kepribadian Mm-mm. dalam arti apa yang kita anggap secara umum ya, saya kira ada nilai-nilai positifnya. Anak-anak Donald Trump itu nggak ada yang pakai narkoba, nggak ada yang Mm. bahkan tidak minum alkohol ya. Iya. Dan Donald Trump sendiri mengakui tidak minum alkohol. Uh, jadi pada hal-hal seperti itu saya kira ada nilai positif dan itu perlu kita dukung. Kita apresiasi hal yang positif dan kita tentu tentang yang tidak positif. Mm-mm. Uh, dan saya kira dalam di periode kedua Donald Trump ini banyak sekali hal-hal positif yang bisa diapresiasi. Salah satu diantaranya adalah tidak lagi fokus pada Islamofobia, dalam arti dia tidak terlalu banyak lagi melakukan itu untuk menekan umat Islam. Berbeda di periode pertama ketika dia bahkan mengeluarkan apa yang disebut dengan Muslim ban atau ingin melarang orang Islam masuk Amerika. Tapi di periode kedua ini tidak ada sama sekali ya. Tidak ada, walaupun ada usulan-usulan dari pendukung dia, tapi dia tidak melakukan itu. Yang diperketat oleh Trump di periode kedua ini ya hanya mereka yang ilegal, mereka yang ada di Amerika secara tidak legal. Tapi dan itu fokusnya ada pada mereka-mereka yang datang dari negara Latin. Saya yakin tujuannya adalah memang ingin melakukan pembatasan dari pendatang-pendatang ilegal dari Amerika Latin, misalnya Kolombia, Meksiko, yang memang tidak bisa dibendung dan memang diperlukan shock terapi dalam hal ini. Nah, saya kira Donald Trump itu ya sebagai seorang presiden ya tentu punya tanggung jawab itu untuk mengatur siapa yang harus ada di Amerika, apakah seenaknya saja tanpa legal. Kan semua negara punya aturan dan hukum. Dan saya kira Donald Trump melakukan itu. Jadi kita sebagai komunitas muslim di sini merasa senang bahwa tidak ada lagi Islamofobia yang terlalu besar dari Donald Trump. Dan artinya secara langsung ya seperti pada periode pertama dulu. Dan yang Donald Trump sekarang ini berusaha senangkan, ya ingin memberikan semacam apa ya, seolah-olah itu adalah dukungan, adalah ingin membatasi pergerakan demo penentang kepada Israel, penentangan kepada Israel. Itu yang berusaha dia lakukan. Karena memang ada bujukan dari komunitas Yahudi agar menekan universitas-universitas yang memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk berdemo. Tapi saya kira ini juga tidak terlalu diseriusin dan tidak terlalu berhasil karena universitas-universitas seperti Harvard University menentang dan tidak mengikuti keinginan Benjamin Netanyahu sebenarnya. Jadi saya kira kalau kita timbang-timbang positif negatifnya ya kira-kira agak lebih banyak lah positifnya Donald Trump sekarang ini. Udah. Ya. Halo Ustadz. Iya. Artinya Make America Great Again yang dikampanyekan oleh Donald Trump ini akan kembali lagi begitu, akan terjadi di sana. Ya saya kira tergantung definisinya, siapa yang mendefinisikan. Kalau di definisi Demokrat adalah harus dominan di semua negara lain lagi. Tapi kalau Make America dalam arti lebih teratur, kemudian ekonomi menjadi lebih kuat, tidak lagi digoncang masalah sosial, tentu Donald Trump dalam benar itu Amerika Great Again. Tapi kalau Great Again dalam arti ingin menguasai semua negara ya itu tidak itu yang definisinya Donald Trump. Jadi saya kira tergantung apa definisi dari Amerika Great Again. Baik, artinya apa yang positif dari Donald Trump
didukung, kemudian yang negatif perlu dikritisi begitu Ustaz ya. Ya, saya kira Islam berdasarkan keadilan. Iya. Jadi yang baik kita Iya. dukung, kita baik ya kita tentang. Itulah yang saya melihat dakwah Ustadz di Amerika itu kan sangat menyejukkan. Bagaimana Ustadz bisa melihat hal ini sehingga Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin begitu Ustadz. Iya, saya kira orang akan melihat, kalau saya pribadi itu maksudnya saya terkadang dua sisi, dua sayap. Dukung kepada hal yang dukung, termasuk kepada yang kita. Saya dengan masyarakat Yahudi pun begitu. Saya semalam harus melecurkan buku dalam bahasa karena buku baik. Tapi Ustaz, mohon maaf suaranya terputus-putus Ustaz. Ya mungkin saturan internet. Iya. Jadi buku saya Sons of Abraham itu sudah diterjemahkan ke dalam 7 bahasa. Kalau adalah bahasa Azerbaijan. Iya. Dan malam itu kami oleh kedutaan Azerbaijan di Washington DC ada resepsi untuk peluncuran buku saya itu. Nah dalam hal ini saya tetap kerjasama dengan masyarakat Yahudi. Dalam arti bagaimana kita melawan Islamofobia bersama-sama, melawan antisemitisme bersama-sama. Bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang lebih tenang, lebih damai. Tapi kalau sampai kepada penjajahan, kemudian genosida, kalau Yahudi itu tetap mendukung genosida, maka kami akan menentang. Tapi kalau mereka bersama-sama menghormati hak, menghormati HAM, mengangkat keadilan, maka saya siap bekerja sama dengan siapa saja. Jadi itulah keadilan dalam Islam. Jadi kita tidak pernah melihat seseorang itu sebagai musuh karena musuh, tapi kan musuh karena perilaku saja. Kalau dia ada perilakunya tidak baik, maka kita akan tentang. Begitu ya. Siap Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.